Ya. Sudah mulai di-recap, Pak. Monggo. Bagaimana kabarnya Pak Heri tadi? Tidak ada kabar Pak Farhan? Belum ada kabar, sudah saya hubungi. Baik Mas Falak, mau dimulai sekarang? Ya, silakan Pak dibuka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita kembali bertemu dengan Mas Samsul Falak. Ya, semoga ini Pak Heri sudah masuk ya? Kayaknya udah 12 orang. Mana ada Pak Heri? Masih belum, masih anggota di sini masih 11. Oh iya, ini masih 11. Oh tadi 12 soalnya ada Mas Nanang ya. Iya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai pagi ini dengan kegiatan kita pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang non Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Farhan anggotanya ada yang non Muslim? Muslim semua Bu. Semua. Oke. Iya. Ya, ada kendala di apa misalnya di BLC, tidak ada ya? Sudah absen semua? Aman Bu, alhamdulillah. Nggih, iya, jangan sampai lupa absen ya. Iya, eh, kalau ada, kalau bisa memang di grupnya, grup kecilnya saling mengingatkan sudah absen apa belum, misalnya seperti itu. Mungkin bisa pakai polling absen hari ini, siapa yang sudah nanti kan bisa kelihatan sama Pak Ketua sudah 10 orang apa belum. Itu ya Pak Farhan ya. Tuh, Siap Bu. nggih. Termasuk juga tugas siapa aja yang sudah, siapa yang belum. Bisa dengan misalnya pakai kita manfaatkan polling di WhatsApp. Jadi kan tidak perlu satu-satu semua eh, apa saya sudah, saya belum. Nah, kalau polling kan udah langsung in misalnya. Baik, pin cuma satu ya, paling oh ya bisa juga sih, tergantung ya gimana nanti di grupnya. Baik, tidak berpanjang kata lagi, Mas Falak sudah siap ini untuk memberikan ya untuk materi hari ini ya. Ya, Monggo. Nah, silakan. baik Mas Fala, kami serahkan kepada Mas Fala. Ya, Sekian dari terima kami. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi buat wabarakatuh. kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ini Pak. Muslim semua ya? Ya, Ya, Pak. Iya, Pak. ya, karena kita harus toleran ya. Toleransinya harus tinggi karena saat ini kondisi di Indonesia ini kan ada beberapa yang sedang ramai ya di Facebook itu saya mendapati beberapa kasus ya, ya termasuk di Cidahu itu saya juga lihatnya dari Facebook yang kemudian sekarang orangnya dihukum ya, itu jangan sampai terjadi, apalagi kita sudah belajar agenda satu ya, sudah belajar agenda satu yaitu apa kemarin teman-teman, Wasbang dan nilai dasar bela negara, ya isu analisis temporer dan kesiapsiagaan bela negara. Jadi jangan sampai nih karena lagi ramai banget. Ya, sekarang ada lagi pembubaran lagi ya, di mana-mana sekarang terjadi, eh, khususnya bukan di Jawa tapi di luar sana khususnya ya, di luar sana itu banyak terjadi pembubaran-pembubaran yang
Salah satu efeknya adalah nanti di tempat lain juga ada pembubaran. Seperti di Kalimantan ya, di Kalimantan bulan ini juga ya adanya penolakan terhadap apa ini di Facebook ini? Penolakan terhadap MI atau masjid ini saya. Nah, jadi jangan sampai lah penting banget, penting sekali kemarin sudah kita bahas ya. Kita tidak akan membahas itu lagi hari ini. Kita akan membahas tugas Anda ya. Akan membahas ini hanya prolog saja apa yang kita pelajari kemarin ya. Oke, baik. Ada berapa yang bekerja di KUA? Coba Mas Farhan dulu coba diatur berapa guru, berapa dosen, kemudian berapa atau berapa yang bekerja di kampus, atau yang berapa yang tupoksinya di guru dan berapa yang tupoksinya di Kementerian Agama Kabupaten KUA. Coba dicek agar nanti saya bisa memetakan untuk tugas ini. Baik, Pak. Ya, coba dicek dulu. Gimana Mas Farhan? Masih proses, Pak, di grup Oh ya, kecil. oke siap. Di, Sebentar ya, Pak. oke oke.
Sudah, Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Sekarang dari kelompok apa saja yang ternyata ada, Mas Farhan? Dari total 10 anggota kelompok itu 7 orang menjadi guru, 1 orang di Kan Kemenak dan 2 orang di KUA Pak. Oke, baik. Ini kelompok besarnya guru ya. Iya Pak. Berarti yang pertama silahkan guru dulu tampil. Siapa? Ini angkatan berapa ya? 18 Pak. Angkatan 18. Kelompok berapa? Kelompok 2 Pak. Dua. Silakan. Guru, silakan sebut saja Mas Farhan yang guru. Suruh tampil. Salah satu ya Pak. Iya, ini yang tugas individu ya, yang Anda Oh share iya ini ya. Pak. Hmm. Sebut saja. Iya, Pak Hajir Anas semoga Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Farhan. Mohon izin Bapak Hmm. Sabdul untuk share screen ya, untuk menunjukkan Ya, tugas individu saya. ya. Agak diperbesar. Ya, sebentar. Apakah sudah terlihat jelas Bapak? Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, mohon izin untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja tugas individu saya. Yang pertama tentang menemukan core issue utama dengan menggunakan analisis APKL dulu, yang ada 4 topik Bapak yang saya unggah. Yang pertama itu rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran PJUK. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman peserta didik tentang baris berbaris. Yang ketiga, keaktifan guru dalam menyambut kedatangan peserta didik yang masih rendah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, itu kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola lingkungan madrasah. Nah, Oke, jadi sampai sini dulu ya, oke, Mas Hajir. ya, Nah, sampai sini dulu. Anda tugasnya itu tetap 5 isu. oh ya, oke, Jadi kurang satu isu. Itu oke, yang siap, pertama ya, Mas Hajir. ya, Kemudian yang kedua, ini ada isu yang ya semua ini sudah isu, tetapi ada yang mungkin nanti sulit untuk diangkat ya. oke, Oleh karena itu, tapi ini nanti Anda perhatikan baik-baik ya. Termasuk semua guru ini nanti yang khususnya guru-guru ini harus perhatikan baik-baik. Ini Mas Hajir ini saya skip dulu ya, tapi Mas Hajir harus mengikuti terus. ya, Karena apa? Nanti Anda akan tahu di mana kekeliruannya. ya, Gitu ya. oke, baik Bapak. Oke, silakan Mas Hajir ditunjuk salah satu teman Anda yang guru. Oke, baik. Untuk selanjutnya Mbak Citra. Oke, baik, Mas. Saya izin share Ya, screen ya. Mohon izin Bapak, saya share screen. Apakah sudah muncul? Ya, ada, ya ada. Oke.
Saya mulai ya Pak. Untuk isu yang saya angkat ada 5, yaitu terkait dengan pemahaman konsep dasar matematika yang masih rendah, ketakutan siswa terhadap pelajaran matematika, soal matematika yang terlalu abstrak, penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika yang masih sangat minim, lalu yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika yang masih belum optimal. Nah, di sini saya analisis berdasarkan APKL, kemudian saya dapatkan untuk yang poin pertama itu mendapatkan peringkat 18, sebetulnya sama dengan poin ketiga. Namun saya memilih di sini yang pertama, Oke. J. Ya, terus. Lalu saya ranking, kemudian dapatlah Terus, tiga yang Mbak. Iya, saya lanjut Pak. Saya mendapatkan 3 yang tertinggi, lalu saya pindah Ya. ke tabel berikutnya untuk dianalisis berdasarkan USJ, apa urgency, seriousness, dan juga growth. Nah, di sini didapatkan untuk yang poin pertama yang paling tinggi nilainya adalah pemahaman konsep dasar matematika yang masih rendah. Oke, baik. Ini berarti nanti akan menjadi core issue kan? C. Nah, ini yang coba nih guru-guru nih. Berarti kan ini. Ini nanti tampil, tapi cuma kalau belum ada yang istimewa ya mungkin kalau ada yang istimewa bisa tampil semua. Nanti kalau belum ada yang istimewa ya tetap saya jelaskan secara keseluruhan. Ini Mas Hajir juga tadi, teman guru yang lain. Tapi nanti seandainya teman yang lain sama ya nggak apa-apa, tapi harus diperbaiki. Tapi harus tetap tampil karena akan ada nilainya. Yang pertama ya itu sudah di APKL dari 5 isu, harus 5 ya Mas Hajir. Tadi cuma 4. Oke, baik Nanti Bapak. nanti ini harus ada perbaikan nih dari 2 peserta ini. Nanti yang ketiga pun kelima ya mungkin bisa jadi. Nah ini yang pertama Anda mengangkat siswa ini. Coba ya, siswa ya kan. Soal matematika terlalu abstrak, kemudian ini apa lagi nih tadi pemahaman konsep dasar matematika rendah itu juga siswa lagi ya kan. Ini satu dua fokusnya fokusnya itu eh, siswa tidak paham ya atau pemahaman siswa rendah. Kemudian yang kedua juga siswa itu takut terhadap pelajaran matematika ya. Yang ketiga ini masih bisa diperhatikan. Yang keempat ini masih bisa diperhatikan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi ini juga masih bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan itu maksudnya masih kemungkinan ada diteruskan menjadi core issue. Kenapa yang nomor 1, nomor 2 itu sulit? Karena Anda akan menyasar siswa. Padahal kalau misalkan ya ketakutan siswa, kemudian pemahaman siswa rendah, ya itu nanti Anda akan fishbone. Fishbone nanti akan mencari penyebabnya, ya kan? Nah, kalau seandainya saya datang nih monitoring, saya tanya ke siswa, kamu kenapa matematikanya rendah? Maaf Pak, saya nggak pernah bisa belajar di rumah. Nah, kenapa nggak bisa belajar? Karena membantu orang tua saya. Maka kan itu sulit Anda memecahkan masalah itu. Apakah Anda akan kemudian memberikan uang kepada anak itu atau ke orang tuanya agar orang tuanya itu malam-malam tidak perlu bekerja, ya kan? Kemudian nih, ketakutan siswa terhadap pelajaran matematika. Nah, ini yang agak perlu dirubah, ya kan? Siapa yang eh, apa yang keliru, apa yang menjadi ini kan dampak saja. Siswa itu dampak takut ya. Jadi siswa itu hanya dampak. Dampaknya saya seperti saya dulu waktu kecil diajar Pak Rusdi saya di bahasa Inggrisnya jelek, diajar Bu ya diajar Pak Tamtomo matematikanya bagus, diajar Pak Sotikin nilainya rendah. Ada apa itu? Berarti saya tuh hanya dampak saja dari pengajaran. Tuh, ya. Kalau soal matematika terlalu abstrak, ya, ini masih memungkinkan.
Berarti yang membuat soal itu siapa? Guru. Masih memungkinkan. Kemudian penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika sangat minim. Ini masih memungkinkan sekali. Yang kelima juga sangat memungkinkan. Tapi nih, kalau seperti tadi Pak Hajir menyampaikan kurangnya sarana dan prasarana, dalam waktu sebulan Anda ini nanti akan membuat RA dan habituasi. Kalau misalkan Anda mengatakan kurangnya sarana dan prasarana, maka kemudian solusinya adalah mengadakan sarana, itu bukan, Anda kan harus beli berarti dalam 1 bulan. Kan misalkan ada bola 10, ada raket, ya kan, ada net misalkan yang kurang. Padahal itu ada anggarannya, cuma tidak di tahun ini, tahun berikutnya, misalnya gitu ya. Karena anggaran itu kan biasanya keluar di awal tahun. Jadi Anda sulit juga. Nah, ini guru ini penting. Kalau mau diangkat, ya, yang pertama fokusnya, fokus, fokus masalahnya itu yang memungkinkan ini adalah nomor 5, memungkinkan. Nomor 4 memungkinkan. Nomor 3 memungkinkan. Kalau yang nomor 1, nomor 2 itu hanya dampak saja. Coba kalau sekarang diganti. Kenapa siswa takut? Kan dampaknya, dampak itu kan takut. Berarti kan ini ada masalah sama guru dalam pengajaran matematika. Yang dicari itu adalah kita, masalah kita, bukan masalahnya siswa. Kalau masalahnya siswanya itu ya kasihan dong nanti. Termasuk nanti KUA juga itu. Ya, KUA biasanya yang disasar kok masyarakatnya. Bukan, yang disasar itu kita, gitu loh. Ya, masalahnya daripada kita. Kalau dampaknya siswa itu takut terhadap matematika, kira-kira apa, Mbak Citra? Tadinya berpikir karena label dari masyarakat Pak, karena matematika itu sulit. Nah, apalagi yang dilabeli masyarakat. Lebih Berarti ini kenapa? ya, Pak. Kenapa kok siswa sampai takut tuh kenapa? Dampak dari apa itu? Dampak dari pembelajaran yang kurang bermakna. Kalau saya berarti kurang Nah, jadi kontekstual. misalkan Terlalu abstrak. kurangnya metode pembelajaran matematika yang kurangnya ya, misalnya kurangnya apa lemahnya metode pembelajaran matematika di MTS berapa? Oke. Disebutkan kelasnya boleh kalau Oh, ini. gitu. Jadi kan hanya dampaknya saja. Ya kan siswa kan dampak. Oh iya, Pak. Kasihan dong siswa. Kalau kita cari masalahnya kita sendiri, termasuk tadi Mas Hajir. Ya Mas Hajir. Iya, Pak. Ini yang lain juga sama. Kalau ini runtutannya sudah lumayan, sudah di APKL, sudah di ranking, sudah di USG. Tapi yang menjadi masalah adalah isunya. Kalau yang nomor 5 itu bisa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika masih belum optimal. Itu bisa malahan, Mbak. Bagus ini malahan kalau diangkat. Yang nomor 5 itu. Ya. Ya, yang nomor 5 itu yang diangkat malah bagus. Oke, Pak. Terima kasih. Gitu ya. Nanti saya revisi, Pak. Tapi harus fakta dan juga ada datanya. Gitu. Oke. Saya mau tanya ini. Anda kan hanya tadi ya, tadi katanya kan masyarakat ya, image masyarakat. Emang Anda sudah survei, udah memberikan apa itu kuesioner, ya kan? Atau hanya observasi mungkin ya, jenengan. Oke. Nah ini juga perlu dipertimbangkan, gitu. Jadi ini Mbak Citra, Mas Hajir, kita skip dulu dan ingat nanti ini diperbaiki yang dua ini. Pertama fokus, yang kedua lokus. Lokus itu ada MTS mana, SMA mana, MA mana itu harus ada. Gitu ya. Misalkan belum optimal ya atau Anda pakai gitu ya boleh.
Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika masih belum optimal di MTS Negeri 1 Kulon Progo misalnya. Atau dibalik Mbak, belum optimalnya ya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika di MTS N1 Kulon Progo. Itu itu isu ya. Ini juga Iya, Pak. masih itu nomor 45 malah bisa. Nomor 3 juga sebenarnya bisa. Nomor 3 berarti kalau seperti itu nanti lemahnya penyusunan soal matematika ya di MTS mana gitu. Oke, jadi eh, ini diperbaiki. Sekarang Mbak Citra tunjuk yang lain, guru yang lain. Tunjuk Mbak. Siap, Pak. Terima kasih untuk koreksinya, Pak. Saya menunjuk Bu Fitri ya. Ya kan Bu Fitri ya? Pak, sudah muncul? Ya sudah. Baik, untuk pemaparan kali ini, Ya coba yang PKL-nya isunya 5 itu. yang pertama, saya mengangkat isu tentang rendahnya kesadaran peserta didik pada perilaku kedisiplinan, hidup bersih dan sehat di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Oke. Yang kedua, kecenderungan murid-murid membentuk kelompok-kelompok. Yang ketiga, ketidakjujuran peserta didik dalam mengerjakan ujian. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar pada siswa MTS Negeri 2 Sukoharjo di jam terakhir. Ya. Yang kelima, tingginya bullying di lingkungan MTS Negeri 2 Oke, Sukoharjo. ini yang memungkinkan hanya nomor 5. Yang nomor 1 rendahnya kesadaran siswa. Yang nomor 2 kecenderungan murid-murid membentuk kelompok, ya kan? Yang nomor 3 ketidakjujuran peserta didik dalam mengerjakan ujian. Yang nomor 4 kurangnya motivasi belajar pada siswa MTS itu juga masih sama. Sekarang saya mau tanya Mbak Fitria, kalau kenapa si siswa-siswa itu tidak jujur? Coba apa dampak dari apa itu kira-kira? Mereka ingin memperoleh nilai yang baik, tapi Bukan, kurang dampak dari apa itu? Kenapa siswa tidak jujur? Dampak dari apa? dampak dari tuntutan, Pak. Bukan, kurangnya pengawasan berarti. Kurangnya pengawasan guru. Lah itu jenengan nyalahkan siswa semua. Padahal masalahnya kan pada guru, pada jenengan. Kurangnya pengawasan siswa, ya, kurangnya pengawasan guru ketika ya melaksanakan apa tuh mengawasi ujian, kurangnya itu atau lemahnya pengawasan ujian, maka siswa bisa nyontek. Wong Anda kan pernah jadi siswa, saya pernah jadi siswa. Kalau gurunya atau tidak ada SOP yang jelas, kurangnya tata tertib, nah itu bisa. Jadi kenapa saya masih bisa nyontek? Ya karena gurunya kalau ngawasi saya sambil ngobrol. Jadi jangan siswanya, ini siswanya lagi. Ya, sudah 3 kali ini dari Mas Hajir, Mbak Citra, ya itu semuanya siswa. Yang dicari itu kitanya, jangan nyalahkan orang. Ya kurangnya motivasi belajar pada siswa. Ya siswa lagi nih, ya kan? Nah kalau siswanya kena dampak saja. Misalnya nih, ya kan? Kurang variatifnya ya atau lemahnya metode pembelajaran ya pada pembelajaran ini kan guru apa Mbak? Bisa, Pak. Guru ya. Jadi lemahnya pembelajaran, lemahnya metode pembelajaran guru IPA. BK, Di Pak. Apa, apa Pak? BK? BK Iya. ya? Iya, BK.
apalagi ini BK, ya kan? Kalau BK berarti apa kira-kira? Ya bisa itu kurang, misalnya gini, kurangnya eh, lemahnya metode pembelajaran guru. Nah, Anda kan mestinya sudah tanya macam-macam. Kenapa sih motivasinya kurang kurang minat. Kalau jawabannya Bu, saya di rumah ngantuk, saya dari rumah capek, itu bukan Anda tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau ada siswa mengatakan, Bu, gurunya galak, gurunya ini, gurunya itu, lah itu yang Anda akan bisa selesaikan. Anda akan bisa membuat RA ini dan memberikan solusi gitu. Atau berkaitan dengan jenengan saja. Kan jenengan BK, berarti lemahnya pelayanan bimbingan konseling misalnya. Kenapa kok terjadinya ada bullying, tingginya bullying? Berarti masih ada lemahnya pelayanan BK yang rendah. Itu jangan nyalahkan yang anaknya ya, jangan nyalahkan anaknya. Ini kalau ini hanya dampak saja, kenapa kok terjadi bullying di apa itu? Ini juga nomor 5 sama, tapi maksudnya gak bagus ini kalau diangkat, tapi dirubah. Semua dirubah itu punya jenengan itu. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu dirubah semua. Karena nomor 5 ini kalau diangkat bagus, ya. Nah, itu bagus ini kalau diangkat bagus. Jadi eh, bisa kalau ini karena nomor 5 ini diangkat bagus. Jadi lemahnya bimbingan konseling berkaitan bullying misalnya. Kenapa kok bisa tinggi ya dampaknya? Nah, itu bisa. Ini ya, ini bisa nih. Sebenarnya kalau ini pun bisa karena ini apa kalau bullying khusus di madrasah ya lingkungan madrasah. Atau warga madrasah. Ya. Seperti tadi tuh, Mas Hajir itu kan mengangkat lingkungan sekolah itu bisa Mas Hajir. Misalnya rendahnya kesadaran lingkungan madrasah dalam membuang sampah, itu bisa itu kayak gitu. Jadi kan tidak hanya siswa, tapi guru juga. Itu. Kalau tingginya bullying di lingkungan MTS Negeri 2 Sukoharjo, nah ini Mbak Fitria Ya. bisa mengangkatnya juga kalau ini Ya. karena masih ini khusus gitu ya. Jadi Ya. eh, tidak melebar tidak melebar di mana-mana. Tapi itu pun kalau misalkan anaknya ini punya masalah di rumah, Anda juga tidak bisa menyelesaikan. Yang yang ini ya, yang ini mestinya lemahnya bimbingan itu, lemahnya bimbingan konseling itu atau kurangnya keaktifan guru BK masuk ke kelas. Nah, itu bisa. Jadi dampaknya siswa banyak bullying gitu. Atau Mbak, ini kalau mau jenengan ngangkat yang bullying, kurangnya materi bullying ya itu atau kurangnya layanan BK berkaitan bahaya bullying, nah itu bisa tuh. Jadi kurangnya layanan BK berkaitan materi bahaya bullying itu bisa banget itu. Jadi itu kayak gitu. Ini sama ini ya, ini masih siswanya semua ini. Ya, oke. Terus gini, sama itu. Jadi Ya. rendahnya perilaku kedisiplinan itu kan dampak saja, ya kan? Dampak. Mestinya kalau kayak gitu apa Mbak? Coba saya pengen tahu. Coba sebutkan. Dampaknya Ya. peserta didik itu tidak disiplin. Kira-kira Anda akan mengatakan apa ini? Kurangnya apa? Soalnya sikap bertanggung jawab, Pak. Bukan. Apa coba? Kok kurangnya sifat bertanggung jawab siswa lagi? Ini
tidak disiplin. bisa. Kurangnya peraturan yang tegas. Jangan hukuman ya, nanti dengan tidak boleh itu. Pakai hukuman-hukuman. Sekarang kan lagi rame ya. Kurangnya peraturan yang tegas. Gitu loh. Jadi dampaknya siswa tidak disiplin. Itu. Oke, ya. Itu Mbak ini dirubah semuanya ini. Iya, Lima-limanya tadi masukan saya apa yo? Kalau mau bukan nomor satu, nomor 5 itu. Masukan saya apa? Itu diganti ke kurangnya layanan BK terhadap materi bahaya bullying. Nah, ya di MTS mana? Di Di MTS MTS Negeri Negeri 2 2 Sukoharjo. Sukoharjo. Jangan siswa, kita yang harus masuk memberikan solusi. Nah, gitu loh. Saya punya masalah, saya rendahnya di sini. Nah, kita tingkatkan, bukan siswanya ini kayak PTK nanti. Oke ya, gitu. Lanjut Mbak Fitri, coba sekarang tunjuk siapa? Mbak Dwi Ratna. Mbak Dwi Ratna, coba nih. Ini dari 7 guru harus ada yang bagus sampai pada fishbone dan kegiatannya. Coba Mbak Dwi Ratna mana? Iya, Pak. Sebentar. Sudah lihat nih, Pak. Oke, ya udah, coba dinaikkan. Mohon Naik. maaf, ini eh, saya fokus ke secara Ini umum guru, ini Pak. saya baca Saya sama semua sebenarnya itu. guru bahasa Sama Jawa. kayak tadi kan? Oh, Ke atas, ke ya. atas, ke atas, Mbak, ke atas. Tuh, hop, hop. Yo, siswa lagi, ya kan? Ya, Penggunaan Pak. HP siswa lagi, kurang motivasinya lagi, siswa lagi, ya kan? Terus nomor 5 Iya, apa, Mbak? Pak. Ini malahan cuma Hmm, 4, harus 5, iya, Pak. ya? Oh, ya. Harus 5. Ya, Ini maaf, Pak. diganti semua itu. Tadi penjelasan Ya, saya, jenengan tahu nggak? Saya menjelaskan ke Bu Fitria, Pak Hajin, Mbak Citra, tahu nggak ya. jenengan apa kurangnya di situ? Apa masalahnya apa jenengan? Kalau kenapa saya nggak bisa menerima itu kenapa? Saya paham, Pak. Kalau bisa nanti saya ganti fokus ke mapel saya bahasa Jawa, Pak. Nah, jadi jenengannya ya, gitu Ya, ya, gitu ya. Jangan siswanya. Coba nanti ini seperti ganti semua ini, ya. Ini ya, kurangnya misalnya motivasi seperti siswa terhadap jam pelajaran, banyaknya penggunaan HP siswa, siswa lagi. Kasihan banget siswanya. Jenengan yang dapat gaji, siswanya yang disalahkan. eh, mohon bertanya, Pak. Ya, Misal saya mengangkat isu kurangnya apa? kurangnya metode pembelajaran pada materi unggah-ungguh bahasa Jawa Oh, bisa bisa nggak, itu, Pak? bagus ya. Ya Ya, itu, ya itu di nanti bahasa saya Jawa di MTS perbaiki mana lagi. gitu ya. Oh, Bisa ya, itu. Ya, kayak gitu-gitu ya yang iya, diangkat. iya. Jadi ini teman-teman bisa diangkat ya. Media bisa diangkat, metode bisa diangkat, itu lingkungan sekolah bisa diangkat. Lingkungan sekolah tapi sekolahnya yang misalkan kayak tadi disiplin itu kan kenapa kok anak-anak bisa tidak disiplin? Nah, berarti misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya aturan, ya, lemahnya tadi apa lemahnya apa tuh? Tadi yang di hukuman-hukuman itu penerapan ya, penerapan punishment, nah itu ya, hukuman tadi ya, itu lemahnya, pokoknya yang jangan siswanya yang motivasi Iya, Pak. rendah gitu, terus kemudian siswa tidak disiplin ya, itu jangan
Itu hanya dampak saja. Gitu ya. Oke, sekarang sebut siapa Mbak Iya, Dwi. Ini lima-limanya ditambahi ya. Jadi 5 kemudian diganti itu. Coba siapa? baik Pak. Saya menunjuk Pak Denny Iksan. Ya silakan. Bentar, Pak. Saya siapkan dulu. Mudah-mudahan dari 7 ini ada yang bagus. Nanti jadi bisa contoh teman-teman yang lain. Oke. Suara saya terdengar, Pak. Ya, Oke. Anda ini bukan guru ya? Bukan, Pak. Dari kantor Kemenak, Pak. Ya. Oke. Izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Saya ingin menyampaikan Mm. beberapa call isu utama dari kantor Kemenak Kabupaten Grobogan. Yang pertama adalah kurang optimalnya sinkronisasi data perencanaan dari berbagai satuan kinerja, khususnya di Lah, Serjito ini kan Kerja. jenengan katanya guru 7. Yang guru dulu Mbak Dwi. Oh, Oh, gitu. oh iya Ya, Pak. nanti Oke, guru oke. dulu. Nanti Oh ya. biar apa ya? Biar anu sebut guru. Stop dulu nanti Mbak Mas Ihsan nanti. Pak Heri Oke, siap, Pak. Setiawan mungkin. Tuh Mas Heri, cepat. Maaf Pak, saya juga bukan guru Pak. Oh, bukan Saya guru. di Gimana sih Jawa. Mbak Dwi ini? Maaf, Mbak Desi Pak. Ya Mbak Desi. Oke, baik Pak, izin share screen, nggih. Tapi Ya. sebelumnya saya juga sudah tahu permasalahan saya, Pak. Saya Ya, fokusnya tapi juga share masih di aja karena siswa. jenengan nanti kalau nggak share nggak dapat nilai. Oke, Tapi nanti harus diperbaiki ya. oke, baik Bapak. Tapi sudah tahu kan masalahnya kan? Ya, Salahnya saya di mana? seluruhnya fokusnya di siswa. Ya, nggak apa-apa. Oke, Tapi harus sebentar ditambahkan Pak. dulu. Ini untuk menilai teman-teman Oke, semua ini. Karena tagihannya ada. mohon izin sudah terlihat Bapak. Belum. Nah, ini udah. Oke, Ya, sama yang ya. Ya udah. J, Sama nanti. Pak. Tapi sudah tahu ya. Sudah tahu ya. J, betul. Harus Saya diperbaiki. sudah paham bahwa fokusnya Ya, di siswa. oke. Kalau misal, mohon maaf Pak, saya Ya, mau sedikit minta masukan. Saya ya. kan ingin mengambil apa ya, temanya adalah bahwa minat belajar di dalam kelas peserta didik ini dalam pembelajaran saya, khususnya di Hmm. pendidikan Pancasila itu rendah sekali. Jadi isu seperti apa atau kalimat seperti apa yang bisa saya rangkai sehingga itu bisa menjadi Hmm. core isunya itu Pak. Oke, ini kan minat siswanya. Ya, kalau Oke, Anda meneliti dengan PTK, nanti kan akan didapat eh, apa itu ketika kita apa itu namanya ketika di lapangan ya ketika Anda ngajar itu kan ada guru-guru teman guru yang mengawasi Anda. Itu kan oke, disajikan metodenya, persepsinya seperti apa. Nah, sekarang jenengan mau fokus di mana? Di media, di metode, ya, atau di teknologi. Kenapa siswa itu minatnya rendah? Sekarang coba Anda pakai teknologi agar siswa itu senang. Atau baik, Anda gunakan metodenya, ya model baik, pembelajarannya. Pakai based learning seperti apa? Berarti kalau di situ lemahnya media, lemahnya ya metode, lemahnya teknologi dalam pembelajaran PPKN itu. Nah, itu ketika Anda mengangkat itu, nanti dampaknya siswa yang tadi tidak minat, kemungkinan minat. Ini hanya dibalik saja, hanya dibalik bahwa yang ditunjukkan ke permukaan, ke ya, isu, itu saya ini loh. baik. Ini salahnya saya. J, J, iya, Nah, gitu iya. ya, Baik Mbak Pak, ya. saya paham Pak. Ini Itu. hanya rangkaian katanya yang mungkin saya kelirunya fokusnya ke siswa gitu Iya, ya Pak, bukan ke fokusnya ke siswa. kesalahan saya Harusnya, sendiri. ya betul. Jadi Oke, Anda baik kan mau Bapak. apa ya nanti akan menyampaikan juga sebenarnya nanti akan disampaikan juga
bahwa rendahnya minat siswa itu karena jenengan ngajari nggak cakap, kurang variasi segala macam. Tapi ini kalau dicari ke Fishbone ini ada perbedaannya. Kalau dicari ke Fishbone, penyebab siswa tidak minat itu bisa keluar dari masalah. Misalnya tadi, mungkin ada betul gurunya tidak cakap, metodenya nggak jelas, penyampaiannya nggak enak, ya kan? Tapi bisa jadi siswa itu ngantuk, ya. Bisa jadi siswa akan mengatakan orang tua saya tidak mendukung. Oke, Bisa jadi. Oke, gitu ya Mbak ya. oke, Paham? Oke. oke, baik Bapak, terima kasih masukannya. Ya, tapi lima-limanya diganti itu ya nanti ya. J, baik, Diperbaiki. saya perbaiki Oke, ya semuanya. sekarang Saya mohon. tunjuk Mbak Desi. Tunjuk siapa? Guru nih masih. Masih ada dua guru. Mbak Mas Denny AR Guruman Ya, Mas Denny tuh. sampun Denny bukan Denny dereng Ihsan ya. ya. Denny AR ya. Denny Mas Denny Ahmad sudah apa Rifki. belum ya? Iya betul, Nggih, Denny Pak. Ahmad Rifki. Sudah terlihat no belum nggih? Sudah. Dan nggih. Untuk permasalahannya mungkin sama Pak. Ah, sama lagi nih ya. Oke, ya udah. Lebih fokus ke siswa sama nggih Pak. Ya, Anda mau tanya apa? Coba. Anda mau ngangkat apa setelah saya beritahu tadi? Jangan mau ngangkat Baik, apa Pak. coba? Mungkin untuk yang saya kan bikinnya seperti ini kurangnya motivasi siswa. Nah, berarti nanti mungkin mohon masukan. Berarti terkait dengan metode pembelajaran gitu Pak. Mungkin Ya, bisa. kurangnya variasi atau mungkin media pembelajaran yang Ya, saya media bisa. Ya, tuh. gitu Pak. Ya, Ini itu. diganti semua ya Pak. Ya, itu diganti semua siswa. Ya udah, Baik, cukup lah. Terus makasih Pak. nomor 7, guru yang lain. Siapa Mas Denny ini terakhir guru nih? Satu lagi tinggal eh, Mbak Ayu. Mbak Ayu Mohon Abida izin Pak. Bapak, saya yang belum Pak. Ayu Abida. Ya, silakan Mbak Ayu. Ya, sudah Pak? Sudah Ya, terlihat? Oke, ya. Nah ini, ya ini nomor 2 ini bagus. Nomor 2, ya kan? oke. Nomor 3 bagus. Jadi yang nomor 1 itu nggak bagus. Nomor 1 kan kurangnya minat tuh, nggak bagus. Ya, Nomor kurangnya 2 minat. bagus. Nomor 3 bagus. Ya, Kurangnya pelatihan guru di ya, bidang kesenian, Pak. ya, Oke, ya kalau itu. saya. Ya, itu nanti tinggal diedit saja apa ya? Pripun, Pak? Maksudnya ini bisa terus nomor 4, nomor 4 itu ya ini dampak saja. Kenapa kok dianggap tidak penting gitu kan? Iya, Nah, karya seni siswa yang jarang ditampilkan secara luas ini malah bisa. iya. Masa Oh, kan malah karya yang siswa ini. kan karya kan Iya, karya. iya, Nah, ini betul. malah bisa. Meskipun ini siswa tapi ini karya ya karya. Jadi karya itu sekolah ini yang tanggung jawab, ya kan? Oke, Guru yang tanggung jawab. Oke, iya, sekarang kita ke bawah. Coba oke. di USG dapatnya, Dapatnya itu saya yang kurangnya pelatihan guru di bidang kesenian, Pak. oh gitu ya. Oke, Oke, nah, ya, iya. oke. Terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, sekarang apa di Fishbone? Sudah core isunya kan itu. Sekarang Fishbone-nya apa? Oke. Nah, ini mainnya kurangnya minat guru terhadap seni. Maksudnya seperti ini, Pak. Eh, Nopo nggih? Misalnya saya kan guru seni tari. Terus saya Hmm, disuruh untuk mengajar seni musik di kelas 10. Lah, hmm, untuk itu kan berarti saya harus belajar lagi nih, Pak. Lah, hmm. itu agak kesulitan di situ. Makanya kok saya memilih untuk topik ya untuk pelatihan guru, Pak. Seperti itu. Nah, oke, ini saya nangkap. Pelatihan guru itu Oke. malahan bisa menjadi eh,
metode atau men. Tapi jenengan isu utamanya adalah kurangnya minat. Isu utamanya kurangnya minat, Mbak. Nah, nanti pelatihan itu menjadi penyebab, kurangnya pelatihan itu menjadi penyebab. Jadi kan di sini kurangnya minat guru terhadap seni, ya kan? Nggih, betul. Nah itu yang jadi isu utamanya itu, Mbak. Malahan itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena nanti kalau kurangnya minat guru terhadap seni, Anda akan melakukan solusi bisa dengan pelatihan, bisa dengan kolaborasi, ya, bisa dengan mungkin eh, apa itu belajar e-learning, nah itu bisa gampang. Jadi gitu, Mbak. Kalau Nggih, saya nggih. bukan kurangnya pelatihan, tapi kurangnya minat. Kurangnya minat guru terhadap Atau seni. kalau mau tadi kan katanya gurunya belum tentu yang ngajar kesenian itu kan latar belakangnya ya belum Iya, tentu ya. betul. Iya, Nah, betul, Pak. itu iya itu kurang minat. Berarti di situ menjadi apa? Oh, sebabnya gurunya tidak ada guru seni, ya kan? Men, berarti tidak Iya, ada guru seni, ya. Kemudian tidak ada pelatihan bagi guru. Nah, itu mennya itu. Jadi nanti diganti, Mbak, kurangnya nggih. minat, ya, Kurangnya guru minat ya, Pak. terhadap seni itu. Atau apa ya? eh, Kenapa kok selain guru tidak minat, padahal selain itu apa lagi? Selain apa ya? Eh, Memang tidak ada guru seni ya? Di sini ada guru seni, Pak. Cuman kan dua, maksudnya itu lah sedangkan saya yang di kelas 12 itu Mm-mm. mengajar seni tari. Lah terus yang kelas 10 itu saya mengajar yang seni musik, Pak. Lah yang fakultas saya itu kan yang jurusan saya itu seni tarinya, Pak. Seni Padahal musiknya jadi ya, saya harus belajar dari nol. Nggih, ya, 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 gitu. ya, 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 berarti disebut Mbak. Jadi lemahnya penguasaan guru pada Nggih, seni musik. iya, Pak. Kalau se- ini kurangnya minat guru atau Hmm? lemahnya misalkan guru seni, nanti guru seni yang lain marah. Tapi kalau lemahnya ya Nggih, lemahnya guru dalam penguasaan seni musik. musik. Nggih, Iya betul. Seni iya, musik Pak. itu. Iya, Pak. Nanti disebabkan apa? Oh, penyebabnya gurunya itu jurusan khususnya guru tari. Itu. Terus guru lain juga guru tari, bukan guru musik. Guru yang lain itu ada yang musik, Pak. Ah ya, Ber- guru yang musik. Oh, berarti itu sebenarnya nih masalah manajemen ini. Jadi manajemen itu berarti tidak menempatkan pada tempatnya, ya kan? Iya, Pak. Ya, sudah tahu dengan guru tari disuruh ngajar guru musik. Iya, Eh, gitu, Pak. iya, ya kan? Ya itu aja dah lemahnya eh, guru kelas Lemahnya itu. guru pada penguasaan seni musik gitu aja ya, Iya, Pak. betul, iya, iya. Oke. Kelas berapa? Kelasnya disebut. Karena Kelas kalau 10. kelas, Oke. jadi tidak nyinggung guru lain, gitu. Oke, siap, Yang Pak. jenengan Kelas ajar kelas 10. berapa? Kelas 10 E sampai G. Ya, itu aja. Oke. Kelas Ya, 10 E sampai G. ya kelas Oke. 10 lah, gitu. Karena itu Kelas kan dia 10 kan aja. mampu kelas 10 kan? Iya, Ya, udah itu yang aja. kelas 10 separuh nggih. Iya, Gitu, Pak. jadi lemahnya penguasaan materi, Lemahnya ya lemahnya seni penguasaan musik. materi seni musik. Ya. Atau ya itu lemahnya guru dalam penguasaan materi seni musik ya di kelas 10 MTS mana. Gitu ya. Iya, Pak. Berarti Nggih, Pak. oke.
Sip. Terus ini ya, ini teman-teman di Fishbone ini sudah benar, Fishbone. Tapi nanti isunya diganti ya Mbak. Isunya tadi itu lemahnya guru dalam penguasaan seni Penguasaan musik seni di musik di kelas kelas 10 10. ya. Man satu Kalau Wonosobo. mainnya Oke, sudah oke. oke, materialnya ada oke, Materialnya value-nya juga lumayan ya. Metode. Nah, sekarang ke bawah Mbak. Sekarang ke bawah, ke bawah. Nah, gagasannya. Hop, gagasan itu adalah solusi dari duri-duri. Solusi dari duri, ya. Seperti tadi, guru tidak mampu, ya kan? G. Tidak Guru mampu tidak seni mampu. musik. Nah, kira-kira kalau guru tidak mampu seni musik, diapakan? Berarti harus mengikuti seperti pelatihan seperti itu. Nah, boleh pelatihan. Berarti pelatihan seni musik. Musik. Iya, mengikut. Ya itu. Terus kemudian apa lagi? Terus kemudian Tadi ada kolaborasi, kolaborasi bisa, kolaborasi kolaborasi dengan bisa. guru lain. Ya bisa. Oke, Oke, bisa itu bagus. Terus apa lagi? sebentar. Nah, ini juga gagasannya harus ada 5 ya. Maksudnya Oke, Pak. nanti kalau jenengan teruskan 5. 5 itu dari main, value, kemudian material, metode ya gitu. Tadi di di metode itu ada kekeliruan yaitu eh apa? Kurangnya ini Mbak, apa? Kurang kejelasannya eh pengajaran yang tidak sesuai Yang di bidangnya. metodenya ya, Pak? Iya, itu di metodenya. Jadi pengajaran yang tidak sesuai bidangnya. Nah, kalau di metodenya eh, kurangnya atau pengajaran tidak sesuai ya, pengajaran tidak sesuai metodenya. Itu di Fishbone-nya gitu. Jangan kurangnya ya, tapi langsung disebut Pengajaran yang tidak pengajaran tidak sesuai. sesuai Ya, backgroundnya baik, gitu Pak. ya. Nah, terus kalau kayak gitu gagasannya apa, Mbak? Sebentar, Pak. Ayo, gagasannya Pengajaran, apa? sebentar. Pengajaran yang tidak Ya, sesuai dengan gagasannya backgroundnya. apa? Ayo, gagasannya. Gagasannya apa? SOP, pembuatan SOP pengajaran itu. Agar pengajaran itu sekarang kan sudah mulai ditata orang ini. Ada SOP-nya. Itu. Terus apa lagi? Tadi ada lingkungan ya, milieu lingkungan ya. Mungkin lingkungannya di situ, lingkungan masyarakatnya di situ, di- kampungnya bukan kampung musik mungkin ya. Toh. Bukan. Ya, tapi paling tidak nih fokus utamanya adalah di main. Ya, 5 Ya, itu boleh dari main material, metode juga nggak apa-apa. Yang penting itu lima gagasan itu. Nanti yang utama penyebabnya apa? Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya misalkan di main. Ya udah itu aja. mainnya 5 aja kasih 5 berarti, itu. nggih? Iya, Iya, Pak. Gitu ya. Sama Nggih, mungkin Pak. material ya, sama material. Material mungkin. Kalau material itu kan biasanya tidak adanya gitar lah ya. Itu kan berarti pengadaan gitar. Nah, nanti pengadaan gitar itu ya hanya sebagai gagasan saja, tapi bukan gagasan utama. Kenapa kalau jadi gagasan utama ya nggak bisa mungkin dengan ya nanti harus beli sendiri. Beli Gitu. sendiri. Tapi Oke, Pak. kalau hanya untuk gagasan tambahan nggak masalah. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak, masukannya. Iya, oke. Yang lain. Oke. Pak Heri mungkin? Sekarang pindah ke tadi Pak Iksan tadi itu. Pak Iksan yang KUA tadi itu. Pak Denny Iksan itu loh Kemenak, Pak, yang bukan KUA. KUA, Pak. Iya. Bukan KUA, Pak. Oh, bukan KUA Kan ya. Kemenak. Kemenang ya. Silakan Pak Iksan. Oke. Sudah terlihat, Pak? Dah. Sudah terlihat, Pak? Ya ini jenengan sebagai apa, Oke. Mas? Rencana, Perencana ya. rencana, Pak.
Oke, Iya, Pak. berencana ini. Di kantor Ya. TU. Ya, ini saya mengangkat beberapa isu. Yang pertama, kurang optimalnya sinkronisasi data perencanaan dari berbagai satuan kerja, khususnya Mm-mm. di Satuan Kerja Bimas Islam. Karena saya ditugaskan di Bimas Islam, Pak. Ya, Yang ya kedua, bisa itu. rendahnya tingkat Ya, bisa registrasi masuk. Ya, terus ke bawah. digital jemaah calon haji lanjut usia. Ya. Yang ketiga, kurang optimalnya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi Mm-mm. Terus? pelaku UMKM. Yang keempat, melemahnya moderasi beragama di kalangan generasi muda akibat orang modal di media sosial, hanya di pelayanan KUA. Yang optimalnya konsesi data di kerja masih selama. Ya, sekarang di USG. Halo, Mas. Aku hilang. Hilang ya, tapi itu Masnya bagus itu. Bisa masuk ya. Ya, karena memang apa memungkinkan itu. Lima-limanya memungkinkan. Apalagi yang nomor satu dan nomor dua tadi juga memungkinkan. Oke, sekarang karena Mas Denny Iksan terpental ya, tapi hasilnya tadi saya sudah lihat lumayan bagus. Untuk isunya itu masuk semua ya. Sekarang Mas Denny Ahmad. Pak. Denny Ahmad itu Iya. Mas yang dari Maaf Kawah. tadi. Siapa tuh yang dari Kawah? Saya, Pak. Ya, Atau Mas silakan. Heri? Mas Farhan ya, Mas Farhan silakan Mas Farhan. Oh, baik. Farhan Nur Khalid. Ayo, Mas. Mudah-mudahan ini Mas Farhan bisa paling tinggi nilainya lah. Amin, Pak. Udah kelihatan ya, Pak? Ya, sudah. Baik, Oke, sekarang untuk... yang pertama. Nomor satu nggak bisa. Ya, Oke, kurangnya Pak. pemahaman Oke, masyarakat. Ya, berarti yang jelas itu Anda punya masalah. Masalahnya pada diri KUA ya. Nomor dua, ini bisa Mas, bagus tuh. Kurangnya optimal digitalisasi layanan. Itu bagus itu. Itu masuk banget. oke, Pak. Kurangnya kompetensi SDM dalam teknologi, yaitu masih sama tapi bisa. Itu kan sama dengan nomor dua tuh. Intinya Oke, pada digitalisasi. oke. Minimnya pendampingan pasca nikah memungkinkan. Belum maksimal pelayanan bimbingan. Nah, nomor satu, nomor lima itu juga bisa. Ya, Oke, Pak. berarti belum optimal ya, bukan maksimal. Belum Oke, optimal oke. pelayanan bimbingan perkawinan. Tinggal Mas Farhan Oke. ini ditambahi lokusnya KUA mana gitu Oh, ya. oke, Yang Pak. nomor satu diedit, nanti diganti. Ya, Oke. terus ke bawah coba ke bawah di USG-nya apa? Masih nomor satunya kurang optimalnya ya bimbingan Oke. layanan bimbingan perkawinan. Oke. Terus ke bawah. Sekarang fishbone-nya. Oh, nanti itu ditambahi ya, diganti ya. Yang nomor satu diedit. Core Oke. isunya ini juga diedit, bukan belum maksimal. Kalau belum maksimal, nanti dijadikan apa itu judul itu dengan tidak enak. Tapi kalau belum optimal, nanti dibikin judul gampang. Misalnya nih, belum optimal, maka optimalisasi pelayanan, bimbingan, perkawinan di KUA Kulon Progo. Nah, itu enak. Makanya nanti diganti tuh, ya. Oke, Pak. Maksimalnya diganti belum optimal. Men, kurang variasi kompetensi penyuluh. Intinya berarti kompetensi penyuluh, ya. Oke. SDM, pemateri, ya, oke. Material media, oke. Metode. Nah, ini bagus Mas. Metodenya Binwin kurang, jadi metodenya itu Binwin tidak interaktif gitu ya. Oke. Itu bagus. Nah, sekarang di gagasannya coba gagasannya apa? Ini, Pak. Persiapan pembuatan bahan buku saku.
Kan mainnya kurang variasi. Mainnya kan tadi SDM-nya terbatas. Nggih. Kemudian kompetensinya kemudian kompetensinya juga lemah. Kira-kira apa tuh gagasannya, Mas? Agar SDM itu tidak terbatas, agar SDM itu kompetensinya meningkat. Kira-kira apa? Eh, Mungkin bisa pelatihan atau mungkin briefing se apa sepemateri itu loh Pak, apa Ya, sih namanya? Yang pelatihan, pelatihan. penambahan pegawai bisa. Nggih. Ya, kemudian Binwin kurang interaktif. Kira-kira apa? Berarti anu Pak, apa bisa di sela-selanya diisi dengan ice breaking mungkin atau proses penyampaian materi yang bisa bervariasi, Ya, nggak terlalu oke. monoton. Bisa, bisa. Nggih. Jadi itu ya Mas. Jadi nanti itu harus ada itu pelatihan, Nggih. kemudian apa? eh, ini kalau bikin judul ditambahi solusinya bagus Pak Mas. Optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan di KUA. Jangan KUA mana Mas Farhan? KUA kedua Pak. KUA Kedu ya. Tadi melalui ya kan? Melalui apa? Kan tadi Binwin kurang interaktif Nggih. melalui layanan interaktif, misalkan seperti itu ya, Nggih. itu bagus. Atau konsultasi interaktif, nah, atau pendampingan home visit bisa, atau yang lain nanti jenengan tinggal cari. Ini Nggih. masuk, oke. Kemudian yang paling bawah Ini Pak, terus, ya oke ini ya. Jadi cinta tanah air, indikatornya, wah ini tinggal cari indikator cinta tanah air, Mas. Kemarin apa indikator cinta tanah air tuh? Ada 6. Tinggal ambil satu atau dua. oh Kemarin iya kan Pak, ada ya, Mas? Masih ingat pertanyaan saya itu? Cinta atau bangga terhadap produk udah lokal. Indonesia, ya kan? Kemudian Oh menjaga nggih. ya wilayah atau perkarangan. Itu diambil saja salah satu, kemudian tempel sini, Mas. Dah, Oh nggih Pak, nggih. ya sadar berbangsa bernegara juga sama. Yang Nggih. lainnya sama. Jadi Nggih. diingat-ingat. Sekarang Mas Farhan, terima kasih. Nggih Satu Pak. lagi. Siapa Mas Farhan? Terakhir, Mas Heri. Mas Heri. Ya silakan Mas Heri. Oke, siapa? Ya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, terlihat, Pak? Semua. Ya, lah gimana nih? Kok sudah ada pendahuluan? Eh, ini, Pak. Jadi Oh ini, untuk ya ini. analisis isu metode PKL ini. Jadi di sini ada 5 isu, Ini Pak. nanti Yang kalau mau Hmm. Anda upload tugas ini, ya Hmm. cukup dari 5 isu di APKL, kemudian USG, core isu, Bisbon, gagasan, sama lembar terakhir itu tadi, bela negara, aksi bela negara. Ya, Aksi benar. nanti yang apa tuh, yang apa tuh Lainnya tadi, tidak yang terlihat. pendahuluan Pendahuluan. nggak usah, langsung ini aja. Ya, coba apa tuh sebut. Baik Pak, ada 5 isu. Yang pertama, prosedur KUA Parangtritis. Jadi saya di KUA Parangtritis terkait permohonan wali hakim karena wali Mahfud atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi ini mendetail sebenarnya Itu Pak. maksudnya apa ya ini? Kan nih kalau Hmm. kalau isu itu lemahnya, Hmm. belum optimalnya. Ini apa ini? Ini maksudnya gimana itu? Jadi ini tentang kurang memahaminya, kurang lengkapnya prosedur KUA Parangtritis terkait permohonan wali hakim Tapi atau siapa wali Mahfud. yang salah itu kan berarti kan masyarakat kan? Di KUA-nya karena tidak ada
prosedurnya, Pak. Tidak ada pengetahuan tentang prosedurnya, Pak. Oh, berarti administrasi, lemahnya Administrasi. administrasi. Baik, Pak. Ya, lemahnya administrasi berkaitan permohonan wali hakim. Nah, Ya. ini ya. Terus yang kedua, kesalahan data dalam buku nikah. Ini tentang Kesalahan data administrasi juga dalam ini, buku Pak. nikah. Kesalahan data dalam buku nikah, Pak. Nah, lemahnya pendataan. Ya kan? Lemahnya pendataan itu. Kalau nomor 3 Oh, benar, kurang sosialisasi, betul. Nomor 4 betul. Terus nomor 5. layanan KUA Parangkito terhadap permohonan rekomendasi nikah lintas Ya KUA. gimana layanannya? Optimal atau Ini, tidak optimal? Kalau layanannya udah bagus, ngapain diangkat? Mbak, Layanannya gimana? Lemah, tidak ini optimal. Berarti tidak kurang optimal. kurang Depan. optimal ya. Ya, dah. Sekarang ini diperbaiki, Mas. Teman-teman, silahkan 10 orang ini saya beri waktu 10 menit untuk perbaiki. 10 menit. Silakan. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang ya, sekarang langsung diperbaiki teman-teman semua itu. Baik, Pak.
Bu Elsi, Bu Dokter Elsi, Bu Dokter Elsi, monitor Bu Dokter Elsi.
Pak Falak, mohon izin jika ingin konsultasi ulang boleh tidak Pak? Oh iya, gimana Mbak? Saya ingin tanya Pak, ini sudah saya edit. Saya ingin bertanya, memastikan Pak, ini sudah betul apa belum? Saya izin share ya Pak, Oh ya, boleh? silakan aja. Ini yang guru ya, ini perwakilan kalau ini. Coba Iya Pak Guru. cek. Udah kertas ya. Sudah ya Pak? Nanti kalau bisa. Nah ini tadi untuk 2 nomor pertama ini kan tadi belum yang mengarah ke siswa, jadi sudah saya ganti seperti ini Pak. Lalu fokusnya nanti yang saya ambil yang poin ketiga tentang soal Pak. Kalau kalimatnya saya ubah seperti ini sudah tepat atau masih belum Pak? Ya enggak apa-apa. Itu bisa itu yang nomor 3 bisa itu ya. Bisa sih Pak. Oh, ya. Ya. Berarti 1 sampai 5 aman ya Pak? Iya. Iya. Lalu Aman. sudah saya analisis USG. Yang mau saya tanyakan nanti ketika masuk ke gagasan ini kalimatnya menjadi seperti ini Pak. Pengembangan soal aljabar berbasis pemahaman konseptual dalam asesmen formatif kelas 7. Atau tidak perlu fokus ke asesmen? Itu kalau nanti jadi judul RA ya. Kalau itu nanti jadi judul RA seperti itu ya. Jadi peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas soal ya. Tapi itu nanti kalau jadi judul RA ini kan masih isu saja. Ini kan harus nanti disampaikan ke guru dikonsultasikan dengan pimpinan juga. Jadi kalau ini gagasan ide Fishbone itu, diagram Fishbone itu isu masih berupa isu ya, masih berupa isu Mbak. Nah, tapi ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Tapi gagasan kegiatannya apa nanti? Peningkatan motivasi dan semangat guru dalam pembelajaran konseptual. eh Peningkatan motivasinya itu apa ya? Itu kan abstrak itu peningkatan motivasi apa dengan apa itu kan gagasannya harus jelas. Kemudian nomor 2 lagi Mbak. Ini Pak, yang ini belum saya Ini edit kan Pak. masalah Izin. soal, ya kan masalah soal. Jadi kemampuan guru dalam membuat soal kan. Jadi kalau gagasan kegiatannya ya mestinya ada penyusunan soal berbasis hot itu ya. Kemudian ada pelatihan penyusunan soal berbasis hot itu. Jadi ada ini kalau misalkan yang di Fishbone-nya itu yang bermasalah misalkan sarana dan prasarananya ya berarti adanya penyediaan sarana dan prasarana gitu. Jadi mbaknya itu nanti kalau mau ini dijadikan judul RA itu langkah solusinya apa untuk meningkatkan agar soal aljabar itu berkualitas. Kan Anda mengatakan lemahnya kualitas soal aljabar, ya kan? Berarti kan nanti kan harus ditingkatkan kualitasnya. Tapi melalui apa? Melalui apa Mbak Citra kira-kira? Saya izin Kalau kayak tadi yang ya, Pak. misalnya nih, lemahnya pemanfaatan teknologi, ya kan bisa nanti itu peningkatan pemanfaatan teknologi melalui Google Spreadsheet misalnya gitu ya. Nah kalau Anda apa? Melalui ini Pak, jadi pembuatan bank soal yang berbasis konseptual, kontekstual. Nah, ya bisa, ya itu. Nah, ini kan belum belum terbiasa merancang soal yang mengukur pemahaman konsep. Nah, agar guru nanti bisa merancang soal yang mengatur pemahaman konsep, kira-kira apa yang Anda lakukan? Jangan motivasi guru, tapi kira-kira apa? Kira-kira pelatihan kah? Workshop kah? Jadi workshop apa? Rancangan soal, ya. Kemudian itu yang kayak gitu-gitu, Mbak.
Gitu ya. Tapi ini udah Makasih. bisa sih, udah bisa diangkat gitu loh. Gitu ya Mbak, nanti tinggal Anda menyampaikan ini ke kolega guru-guru yang lain, konsultasi, dan terutama ke kepala sekolahnya, kepala madrasah. Siap, Oke? Pak. Paham banyak. Terima kasih, Pak. Oke, ya itu gagasannya tinggal diperbaiki aja. Dikit. Siap. Ya, bagus. Kurang 5 menit ini ya. Silakan. Ada lagi? Baik Pak, izin Pak untuk koreksi Ya, ya saya. Ini setelah direvisi Pak, yang pertama lemahnya administrasi berkaitan dengan penanganan maritim. ah, Kemudian yang terus? kedua lemahnya pencatatan administrasi berkas nikah KUA Pramito, kurangnya sosialisasi terkait pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi pernikahan, kurangnya Hmm? pemahaman SDM terkait digitalisasi layanan KUA, dan yang kelima kurangnya pembinaan dan pengembangan Ya, ya, disiplin itu kepemimpinan. udah bisa semua itu. Itu Di isu fishball-nya semua ya Pak. dan bisa masuk semua. Ya, Hmm. tinggal Anda ketika di USG itu yang didapatkan apa? Oh, lemahnya administrasi berkaitan dengan permohonan wali hakim. Ya, oke, itu. Di Ya udah fishball-nya itu. Pak, di fishball-nya kurang memahami saya Pak, Oke, di pemetaannya. Fishbone-nya, lah yang lemah tuh siapa? Orang kan? Ah, Nah, kalau lemahnya seperti ini. administrasi, berarti mestinya ada bagian administrasi. Hmm. Bukan masyarakat ya, tapi itu jangan masyarakat, tapi pegawai gitu loh. Oh, jadi ini tetap lingkupnya Iya, itu lemahnya eh, layanan administrasi kan. Itu tadi ditambah aja lemahnya layanan administrasi. hmm. Tadi yang di atas itu loh Mas, yang isunya itu lemahnya layanan administrasi. Nah, lemahnya layanan administrasi. Nah, ini. Nah, itu aja. Ya, dah itu. Nah, berarti di sini bukan masalah masyarakat. Mainnya itu kalau masyarakat berarti kurang tidak ada sosialisasi ke masyarakat, gitu loh. Kalau Oh, Anda mau mengangkat masyarakat, kenapa kok bisa administrasinya lemah? Oh, berarti tidak ada sosialisasi ke masyarakat. masyarakat. Gitu. Untuk metodenya Pak, jadi saya sempat bias untuk pemetaan Kalau total metodenya benar itu, kurangnya pengetahuan literasi hukum, ya. Tapi bagi administrasinya, bagi pegawai KUA-nya, ya. Jadi nanti, ya gitu, ya. Kalau manusia itu yang bertanggung jawabnya. Metodenya mungkin kenapa kok tidak ada literasi? Mungkin tidak ada apa tuh media gitu loh. Kenapa kok sampai tidak ada literasi itu ya di metode? Mungkin tidak ada media, terus tidak ada SOP. dan pilih nomor HP-nya kia kami. Kalau Dan sarananya pilih benar kia ya, kalau sarannya. salahnya benar.
Ya, nah, terus gini Mas, nanti gagasan itu kan akan diturunkan ke bawah. Nah, bukan gagasan, tapi itu tadi penyebab-penyebab itu akan diberikan gagasan gitu loh, penyebab. Tapi nanti ini di underline itu maksudnya di garis besar, mana yang paling menjadi penyebab layanan administrasi di KUA itu lemah, itu mana? Nah, itu yang di paling underline tuh mana? Misalnya ternyata di underline itu lemahnya itu ya karena sekarang eranya digital ya. Ini kan ada sebut-sebut digital kan. Berarti nanti ada pembuatan digitalisasi administrasi gitu. Itu di bagian Di gagasan. bagian gagasan. Nah, ini kan penyusunan SOP benar. Oke, ya. Ini kok baru 3 ya, 5 ya Mas. Ada 5, ada 5. Nah, Bawahnya. berarti belum ada kan? Jadi tadi kan layanan administrasi, berarti belum ada itu. Jadi pembuatan digitalisasi administrasi. Gitu. Itu ya Mas. Nanti kalau jenengan misalnya itu ngangkat itu, misalnya nih, kan lemahnya layanan administrasi, berarti kan nanti judulnya peningkatan layanan administrasi berkaitan dengan apa tadi? Terkait wali hakim, ya kan? Melalui apa kira-kira? Gimana Pak? Kalau dijadikan judul RA, kira-kira akan seperti apa nih solusinya? Peningkatan layanan administrasi wali hakim di KUA Grobogan melalui apa? Melalui pelatihan gitu Pak. Melalui apa? Pelatihan pegawai gitu. Kalau pelatihan nanti repot itu. Ya memang di gagasannya ada pelatihan, tapi kalau dalam diangkat menjadi judul jangan pelatihan. Kalau pelatihan nanti jenengan harus menyediakan pelatihan, padahal belum tentu sebulan itu ada pelatihan. Kira-kira yang jenengan mampu apa? Untuk meningkatkan layanan itu kira-kira apa? Apa menggunakan layanan digital? Yang lebih terjangkau sebenarnya itu Pak. Apa? Pembuatan yang lebih terjangkau pelayanan digital itu pembuatan. Nah iya itu berarti nanti melalui digitalisasi. Cuma bentuknya apa digitalisasinya itu? Misalnya Google Form, web, ya, pembuatan web, gitu ya. Ya baik Pak. Ya itu jadi teman semua ya tadi udah diperbaiki. Oke gitu ya. Diupload ulang ya. Ini oke. Oke Baik, sama-sama terima Mas. kasih, Ya semua ya sukses ya. Jadi Pak Nanang ini dah silahkan kalau yang kelompok 3 mau masuk. Oke, sebelumnya mohon maaf barangkali jenengan saya nadanya keras, ya, bukan berarti saya marah-marah ya, tapi jenengan apa harus saya nadanya agak tinggi itu karena ya memang begini orangnya gitu. Dari Tidak Tegal apa-apa Pak. biasanya emang agak kenceng-kenceng ngomongnya. Oke gitu ya. Baik, Siap, Pak. silakan Terima Pak. kasih, Pak. Ya, saya Terima tunggu kasih, Pak. Pak. Bu, nanti saya di WA ya, Bu. Ya, Pak. Ya, kalau Ya, udah akan lengkap sudah di kumpul. WA. Ya. Oke. Iya. Makasih Pak Saabsul Falak. Baik, Bapak Ibu sudah apa berakhir ya waktunya untuk kelompok 2. Monggo boleh brief ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu, terima kasih. Tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sami-sami, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Ya, selamat mengerjakan tugas.